Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'd. Sahabat Sumek Radio yang insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, setiap orang itu memiliki ceritanya masing-masing. Setiap orang memiliki jalan hidupnya masing-masing. Dan setiap orang pasti memiliki permasalahan di dalam hidupnya. Nah, dari berbagai permasalahan tersebut, ada yang mempunyai permasalahan pribadi, ada yang mempunyai permasalahan keluarga, dan juga ada yang mempunyai permasalahan pendidikan dan juga pekerjaan. Dan dari permasalahan tadi, salah satu cara yang bisa kita lakukan untuk mengatasi berbagai persoalan dan juga berbagai permasalahan tadi ialah dengan mengikhtiarkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala agar dimudahkan untuk mengatasi permasalahan tersebut. Terkait dengan hal ini, ada 3 orang yang doanya tidak akan tertolak oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Di sini kami mengambil hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, nomor hadis 305, yang berbunyi, An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, salasatun la turaddu da'watuhum. Dari Abu Hurairah bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ada 3 orang yang doanya tidak akan tertolak oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang pertama, as-shaimu hatta yuftir, seseorang yang berpuasa sampai ia berbuka puasa. Kita ketahui bersama bahwasanya pada saat kita berpuasa itu kita menjaga lisan kita dari makan dan minum, dari perkataan-perkataan yang tidak baik, perkataan-perkataan yang kotor, dari perbuatan dan juga tingkah laku yang tidak baik, ataupun juga dari segala sesuatu yang membatalkan puasa, dari mulai terbit fajar hingga terbenamnya matahari. Nah, itu merupakan pengertian puasa. Nah, dari ibadah puasa yang kita lakukan dapat kita ambil sedikit manfaat, bahwasanya pada saat kita berpuasa Allah melatih kesabaran pada diri kita, melatih diri kita untuk dapat mengendalikan hawa nafsu kita, untuk dapat mengendalikan gejolak amarah yang ada pada diri kita, gejolak hawa nafsu yang ada pada diri kita. Ketika kita memanjatkan suatu doa, Allah akan mendengar dan Allah akan mengabulkan permohonan yang kita lakukan sesuai dengan sabda hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad ini. Itu yang pertama. Yang kedua, wal imamul adil, doa imam ataupun pemimpin yang adil. Nah, ini menjadi pertanyaan bagi kita bersama, imam atau pemimpin yang adil itu yang bagaimana? Nah, kemudian kami coba mengangkat Quran surat An-Nisa ayat 59 yang berbunyi, ya ayyuhallazina amanu atiullahu wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul dan ulil amri ataupun pemimpin di antara kamu. Nah, di dalam ayat Al-Quran surat An-Nisa ayat 59 di sini Allah memerintahkan kepada kita untuk mentaati pemimpin. Mentaati pemimpin ini berada pada urutan ketiga setelah kita mentaati Allah dan Rasulullah SAW. Artinya pemimpin yang wajib kita taati adalah pemimpin yang juga taat kepada Allah dan Rasulullah SAW. Karena pemimpin yang taat kepada Allah dan Rasulullah SAW, ia akan mengambil kebijakan-kebijakan yang dapat memberikan maslahat bagi orang-orang yang dipimpinnya. Nah, ini salah satu kriteria pemimpin yang adil. Ini merupakan poin yang kedua. Dan yang terakhir ataupun yang ketiga, doa orang yang tidak akan tertolak oleh Allah Subhanahu wa ta'ala adalah doanya wada'watu mazlum, orang yang terzolimi ataupun juga orang yang teraniaya.
pada hakikatnya Allah itu tidak akan mengabulkan permohonan-permohonan buruk dari seseorang kepada orang lain. Hanya saja ketika yang menyampaikan permohonan, yang memohon ini adalah dalam status ataupun dalam kondisi terzolimi ataupun teraniaya, tentunya Allah akan mendengar permohonan-permohonan orang ini tadi, dan Allah akan mengabulkan permohonan-permohonan yang disampaikan. Oleh karena itu, hati-hati pada saat kita bersikap kepada orang lain, karena setiap perbuatan ataupun tingkah laku yang kita lakukan itu akan mendapat balasan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baiklah, Sumek Radio yang insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, demikianlah 3 orang yang doanya tidak akan tertolak oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga kita semua senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, senantiasa diberikan kesehatan, keselamatan, dan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam mengarungi kehidupan di muka bumi ini. Demikian yang dapat kami sampaikan, semoga dapat bermanfaat terkhusus bagi diri kami pribadi dan bagi sahabat Sumek Radio yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekian dari kami, sedikit pesan dari kami bahwasanya tidak ada yang dapat mengalahkan takdir kecuali doa. La yaruddu qada'a ila doa. Kami akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.